Suasana pagi menjelang siang yang sejuk. Tias merasa senang menerima kedatangan kakaknya yang diantar oleh Mas Parman. Putri kedua Pak Jayen itu sengaja datang ke rumah Tias karena perintah bapaknya mengantarkan makanan buat si Putri. Selain itu, ia juga merasa rindu dengan adiknya yang jarang bertemu setelah menikah dan pindah ke rumah mertuanya. Mereka berpelukan lama sekali. Ikatan batin saudara tidak bisa dipungkiri. Dalam hati, Desti merasa sedih melihat kenyataan hidup adiknya yang sangat berbeda dengan kehidupannya. Sebenarnya, Desti merasa bersalah kepada adiknya. Gara-gara dirinya yang egois, akhirnya Pak Jayen menunda kuliahnya, yang akhirnya justru batal kuliah karena terburu menikah. Yang menjadi penyesalannya sama dengan keluarga yang lainnya, yaitu Tias memilih Vino sebagai suaminya yang jelas-jelas hanyalah anak dari seorang buruh kasar. Tias merasa heran setelah mengetahui jika kedatangannya karena mengantar makanan atas suruhan bapaknya. Padahal selama ini bapak dan ibunya sama sekali tidak peduli lagi padanya. Dalam hati, Tias bertanya-tanya apakah bapaknya sudah berubah ataukah justru karena ada kemauan yang lain. Kemana Vino? Tanya Desti setelah memeluk keponakannya yang merasa senang sekali karena diberi makanan yang enak-enak. Kerja mbak, jawab Tias singkat saja. Kan hari Minggu, memangnya suamimu kerja di mana? Desti menjadi semakin penasaran dengan kehidupan adiknya. Yang namanya buruh gak kenal hari Minggu atau hari libur mbak. Kalau ada panggilan ya pasti berangkat, jawab Tias memastikan posisi suaminya yang hanya buruh. Tias kemudian menceritakan pekerjaan suaminya yang baru. Ia juga bercerita jika suaminya tidak ada yang mempekerjakan lagi di desa. Semua warga yang memperkerjakannya merasa takut dengan ancaman Bram. Desti mengerutkan keningnya hingga kulit si selaput matanya ikut tertarik. Wanita luas itu menjadi heran dan penasaran pada tingkah Bram. Loh, kenapa Bram melakukan hal seperti itu? Ucapnya lirih. Tias menjelaskan setelah 6 tahun menikah dengan Vino, ternyata Bram masih menaruh hati padanya. Pemuda itu belum mau menerima kekalahan dan terus berusaha untuk mendapatkan dirinya. Karena Tias tetap pada pendiriannya dan tetap akan setia kepada suaminya, Bram melakukan segala macam cara untuk mempersulit keadaan Vino. Desti menjadi prihatin mendengar cerita dari adiknya. Semula ia menyangka jika Bram sudah melupakan semua masa lalunya dan menerima kenyataan jika Tias bukanlah jodohnya. Ternyata kejadiannya menjadi semakin rumit. Ia menanyakan pekerjaan Vino sekarang di luar desa. Tias menjawab jika saat ini suaminya bekerja kepada teman SMA-nya yang saat ini sudah sukses di kota. Suasana menjadi haru ketika Tias menitikan air mata. Sebenarnya merasa iri kepada saudara-saudaranya yang lain dan ingin sekali hidup damai tanpa adanya masalah yang rumit. Ia sangat menyesalkan sikap keluarga yang tidak mau menerima pernikahannya. Saat ini dirinya sudah dikaruniai anak yang setiap saat selalu menuntut untuk diajak ke rumah kakek neneknya. Namun saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa karena setiap kali datang ke rumah besar itu yang ada hanyalah keadaan dirinya yang selalu dipermasalahkan. Desti memeluk adiknya dan menasihatinya agar bersabar. Siapa tahu dengan memberikan makanan di hari ini sebagai tanda bahwa bapaknya sudah sadar. Ketika Desti menanyakan tentang keluarga mertuanya, Tias menjelaskan bahwa saat ini mertuanya sedang berada di Sumatera, ke tempat dirinya merantau dulu sebelum kembali ke desa ini. Tentang tujuannya datang ke sana, ia dan suaminya tidak mengetahui karena Pak Marto hanya berkata ada urusan penting yang harus segera diselesaikan. Apakah hidupmu bahagia, Dek? Tanya Desti sambil menatap wajah adiknya yang sayu di hadapannya. Aku bahagia mbak, jawabnya sambil mengangguk.
Kalau memang kamu bahagia dengan kehidupan yang semacam ini, perjuangkan dan pertahankan kebahagiaan ini. Aku tahu kalau Vino benar-benar sayang sama kamu. Tias menganggukkan kepala berkali-kali. Buliran bening menetes membasahi pipi. Suatu saat nanti, masalah dalam hidupmu pasti berakhir. Sebenarnya aku ingin membantu kalian, namun kamu tahu sendiri bagaimana Bapak, Ibu, dan Mbak Vero. Mereka tidak suka pada Vino dan mengharapkan kalian pisah. Desti berkata dengan nada yang rendah, seperti menahan sesuatu yang mengganjal di hulu hatinya. Aku paham, Mbak. Biarkan saja kami hidup seperti ini. Kami sudah bahagia kok. Desti memeluk adiknya dengan erat. Air mata jatuh berlinang. Ia tidak tega melihat adiknya yang tidak seharusnya mengalami hidup yang seperti ini. Seharusnya Tias juga mendapatkan hidup yang sepadan dengan dirinya karena mereka sama-sama terlahir sebagai anak Pak Jayen yang di desa itu termasuk keluarga kaya.